Ya pemirsa, kita mulai dari informasi terpopuler yang pertama di mana KPK menyatakan dugaan fraud claim yang dilakukan oleh sejumlah rumah sakit kepada BPJS Kesehatan penting untuk dibawa ke ranah pidana. Sebab praktik fraud ini diduga melibatkan komplotan orang, bahkan pemilik rumah sakit. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan pada Rabu 24 Juli menyebutkan alasan klaim fiktif ini jadi concern KPK karena menurut KPK tidak mungkin operasi ini dilakukan oleh satu orang saja. Pahala mengatakan di rumah sakit yang diduga melakukan fraud, KPK bahkan menemukan ada direktur utama yang dianggap berprestasi ternyata melakukan tagihan fiktif. Maka itu Pahala menjelaskan di rut tersebut dipindahkan ke rumah sakit lainnya untuk melakukan praktik yang sama. Sebelumnya KPK bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melakukan audit di sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hasilnya KPK dan tim menemukan dugaan terjadinya fraud terkait dengan klaim ke BPJS Kesehatan. Dua modus yang ditemukan adalah manipulasi diagnosis dan phantom billing, di mana phantom billing atau tagihan fiktif dianggap yang paling parah karena pihak rumah sakit menagih biaya perawatan kepada BPJS Kesehatan padahal sama sekali tidak melakukan perawatan. Nama pasien hanya dicatut untuk kebutuhan penagihan klaim ini. Modus phantom billing ditemukan di 3 rumah sakit, yaitu 2 rumah sakit swasta di Sumatera Utara dan 1 rumah sakit di Jawa Tengah. Total kerugian BPJS dari fraud ini diperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya, di mana Yasir Al-Habsyi dan istrinya Riri Robiani, pasangan suami istri muda yang sempat mencuri perhatian lantaran peristiwa gagal ginjal di usia muda. Yasir dikabarkan menderita penyakit kronis ini harus melakukan cuci darah seumur hidupnya. Penyebab dari gagal ginjal yang dialami Yasir ternyata disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Setelah diagnosis gagal ginjal pada tahun 2015, Riri mengatakan bahwa suaminya sudah menjalani ratusan kali prosedur cuci darah. Kabarnya seluruh prosedur yang dijalani sang suami telah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Alhasil, Riri hanya perlu menyiapkan uang sebagian untuk obat-obatan yang belum ditanggung. Seperti diketahui, BPJS Kesehatan merupakan jaminan kesehatan yang paling standar dan wajib untuk dimiliki setiap orang. Hampir semua penyakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan, baik untuk prosedur rawat inap maupun rawat jalan. Dan tentunya kepesertaan BPJS Kesehatan sangat membantu setiap orang untuk mengatasi risiko pengeluaran saat mereka terkena musibah sakit. Informasi terpopuler selanjutnya masih seputar penyakit ginjal, di mana belakangan ini heboh di media sosial soal bocil-bocil yang ramai menjalani cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Menanggapi hal ini, konsultan nefrologi anak dari RSCM, yaitu Dr. Eka Laksmi Hidayati, SPAK, menegaskan sebenarnya tidak terjadi lonjakan kasus anak ke RSCM yang menjalani cuci darah. Dr. Eka menjelaskan saat ini ada sekitar 60 anak yang menjalani terapi pengganti ginjal di RSCM. 30 orang diantaranya melakukan dialisis atau cuci darah rutin, sementara sisanya menjalani CAPD atau dialisis mandiri yang datang sebulan sekali ke rumah sakit. Adapun usia anak yang saat ini menjalani cuci darah di RSCM rata-rata di atas 12 tahun atau remaja. Terkait pemicu anak-anak sampai cuci darah atau hemodialisis, Dr. Eka menyebutkan banyak yang dipicu kelainan bawaan. Terbanyak kasus penyakit ginjal pada anak dipicu oleh sindrom nefrotik. Selain itu, kelainan bawaan berupa bentuk ginjal yang tidak normal juga menjadi pemicu adanya kasus cuci darah pada anak. Informasi terpopuler yang terakhir, di mana topan Gemi menghantam pantai timur Taiwan pada Kamis 25 Juli dini hari setelah memicu banjir dan longsor di Filipina. Saking parahnya banjir yang terjadi sampai setinggi leher orang dewasa. Dilansir dari AFP, Badan Cuaca Pusat Taiwan mengungkapkan badai super melanda Kabupaten Ilan di bagian timur Taiwan sekitar pukul 12 malam waktu setempat. Topan pertama yang melanda Taiwan tahun ini diperkirakan menjadi topan terkuat dalam 8 tahun, kata peramal cuaca pemerintah kepada AFP.
Pihak berwenang melaporkan bencana tersebut telah menyebabkan hujan lebat dan hembusan angin kencang di seluruh Taiwan hingga akhirnya menewaskan seorang pengendara motor di kota Kaohsiung Selatan yang tertimpa pohon tumbang dan seorang wanita di Huilien Timur.